Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelas mikroprosesor C akan menjelaskan mikroprosesor dalam memberikan pengaruh dan kontribusi teknologi mikroprosesor di era revolusi 4.0. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igede Pramudita Adiana, yang kedua ada Gilang Dwiki Melando, dan yang ketiga ada saya sendiri, Fauzan Nasrullah Al-Amin. Nah, di sini saya bakal menjelaskan terlebih dahulu apa sih mikroprosesor itu. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat atau CPU atau Central Processing Unit komputer. Chip IC yang dalam bahasa Inggris ditulis dalam mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya dan memberikan hasil sebagai output. Nah, di sini ada beberapa istilah umum yang biasa digunakan dalam mikroprosesor. Yang pertama itu ada bus, yang kedua itu ada kelompok instruction atau instruction set, terus yang ketiga ada panjang kata atau word length, yang keempat ada cache memory, yang kelima ada kecepatan clock atau clock speed. Nah, di sini kita juga bakal menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari mikroprosesor itu sendiri. Untuk kelebihan tersendiri itu memang mikroprosesor ini reprogrammable dan juga pengembangannya fleksibel, bisa mengeksekusikan banyak program sekaligus. Yang terakhir menginput data dalam jumlah banyak dengan cepat. Dan untuk kekurangan dari mikroprosesor sendiri mungkin banyak ya mikroprosesor dengan bahasa yang berbeda. Yang mana satu sama lain kadang tidak kompatibel sehingga menyulitkan pemakai dalam pengembangannya. Terus juga kerusakan software ini berakibatkan sistem macet dan tidak dapat diperbaiki jika tidak diketahui kode-kodenya. Dan yang terakhir, ketergantungan pada pembuatan software. Nah, untuk di sini kita lebih menspesifikasikan lagi mikroprosesor di era industri revolusi 4.0. Di sini bakal saya jelaskan dulu era industri revolusi 4.0 itu apa. Pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber atau Internet of Things dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, akan kita lanjutkan dari penjelasan oleh rekan kami Fauzan. Peran mikroprosesor dalam beberapa bidang. Ada berbagai bidang yang mengalami peran mikroprosesor nih. Salah satunya bidang pertanian, bidang kedokteran atau kesehatan, bidang hiburan, bidang pendidikan, komunikasi dan jaringan komputer, bidang industri, dan bahkan ada di bidang militer. Nah, kali ini kita akan menampilkan contoh penggunaan mikroprosesor dalam industri revolusi 4.0. Artificial Intelligence atau disingkat AI. Kami akan menjelaskan secara singkat apa itu Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Nah, sistem seperti ini umumnya tuh dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan
dan dimasukkan ke dalam suatu mesin yang kita sebut komputer saat ini agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, dan jaringan saraf tiruan serta robotika. Oke. Penerapan artificial intelligence dalam strategi bisnis. Nah, kalau tadi dari penjelasan secara umumnya, kali ini AI dalam strategi bisnis. Dalam industri 4.0 ini, perkembangan teknologi menjadi semakin masif dan banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Salah satunya, teknologi yang sering digunakan di era revolusi sekarang adalah artificial intelligence. Banyak perusahaan terkenal di dunia kini menggunakan AI untuk menggunakan mereka dalam membantu mereka membuat strategi bisnis. Tidak jarang, AI disisipkan di dalam software internal untuk membaca data, mulai dari alur distribusi produksi hingga pada laporan keuangan perusahaan. Dan berharap AI bisa membantu pengusaha memberikan pertimbangan atas keputusan bisnis yang perlu diambil. Salah satu fungsi yang bisa diterapkan AI dalam rekomendasi produk pada e-commerce, AI memperoleh data kita saat melakukan pencarian produk dan pembelian produk. Berdasarkan data tersebut, AI akan melakukan pemrosesan sehingga AI dapat merekomendasikan produk-produk yang cocok untuk kita. Sumber tertera pada slide. Lanjut. Oke, selanjutnya penjelasan dalam bidang kesehatan dan kedokteran akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silahkan pada Saudara Pram. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya mengenai AI. Nah, di sini masih berlanjut untuk penerapan AI atau Artificial Intelligence dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Baik, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang ditunjukkan untuk menyerupai manusia, baik dari segi pengetahuan, kapasitas belajar, maupun jalan pikir manusia. Kecerdasan buatan telah banyak diteliti dan diaplikasikan dalam praktik ilmu kedokteran dalam dekade terakhir ini. Misalnya untuk diagnosis kanker dan retinopati diabetik. Hal ini menyebabkan pergeseran paradigma ke arah kedokteran presisi atau precision medicine. Peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence di bidang kardiovaskular saat ini memiliki potensi pengembangan yang sangat luas. Di antaranya untuk memprediksi diagnosis dan luaran mortalitas pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi normal, serta memprediksi gagal jantung secara lebih cepat dibandingkan klinisi saja. Kecerdasan buatan memiliki potensial untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan mengeksploitasinya dengan kemampuan belajar eksponensial serta daya komputasi yang tinggi atau big data analysis. Hal ini memungkinkan komputer untuk belajar lebih cepat daripada manusia, akan mengambil pilihan keputusan terbaik dalam situasi tertentu sesuai dengan algoritma yang sudah dipelajari dari data-data dalam jumlah besar tersebut. Nah, selain pada untuk kardiovaskular ini, untuk kita lihat sekarang pada zaman sekarang kita terdampak pandemi COVID. Nah, di sini juga AI berpengaruh besar karena ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan AI untuk memperlihatkan apakah orang tersebut terpengaruh virus atau tidak. Baik, lanjut. Nah, di sini salah satu contoh lagi dari menggunakan microprosesor pada 4.0 yaitu cloud computing pada industri 4.0. Cloud computing sendiri dinilai memberikan banyak sekali manfaat teknologi, misalnya menawarkan sistem data terpusat dengan menghemat banyak sekali infrastruktur seperti data center, media storage karena seluruh keperluan telah tersedia secara virtual. Tidak hanya itu, cloud computing juga memberikan manfaat di bidang keamanan seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah cloud computing menyajikan investasi dalam bentuk waktu berjangka panjang dengan cara penghematan biaya untuk inventaris, infrastruktur, dikarenakan pengguna hanya akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai permintaan layanan di awal dengan layanan cloud computing. Biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis cloud. Di Indonesia sendiri, cloud computing banyak mendorong transformasi digital industri menuju revolusi keempat.
sebagai Menteri Perindustrian Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan revolusi industri keempat merupakan era terjadinya konektivitas secara nyata antara manusia, mesin, dan data. Tanpa disadari, era ini telah mulai masuk ke lini kehidupan masyarakat melalui teknologi baru, yaitu cloud computing. Adapun peluang cloud computing di era industri 4.0 Indonesia adalah untuk revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Nah, baik, kesimpulannya itu, untuk kesimpulan dari materi kami, dari beberapa peran yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya peran dan kontribusi mikroprosesor dalam revolusi 4.0 sangat besar. Cepatnya perkembangan mikroprosesor dalam beberapa tahun belakangan ini membuat beberapa sektor bidang memanfaatkan mikroprosesor sebagai salah satu langkah untuk bisa beradaptasi dalam revolusi industri 4.0, seperti membantu pembuatan AI, cloud computing, big data, dan lain-lain. Selain itu juga perkembangan mikroprosesor sudah berpengaruh di hampir semua bidang seperti bidang kesehatan, industri, bisnis, pendidikan, dan bahkan sampai ke kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga masih banyak bidang-bidang lainnya yang sudah terpengaruh oleh mikroprosesor ini. Baik, sekian presentasi dari saya dan menutup presentasi dari kelompok saya. Dan saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.